Assalamualaikum sahabat-sahabat, layar narasi saya akan menceritakan tentang Terungkap. Desa misterius di pedalaman Indonesia ini ternyata menyimpan teknologi kuno yang belum bisa dijelaskan. Terungkap. Desa misterius di pedalaman Indonesia ini ternyata menyimpan teknologi kuno yang belum bisa dijelaskan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Semua bermula dari sebuah peta tua yang nyaris hancur, terselip di antara rak paling belakang perpustakaan kampus tua di Yogyakarta. Peta itu tidak bertanggal. Kertasnya rapuh. Pinggirannya gosong seperti pernah terbakar sebagian. Namun yang membuat seorang mahasiswa arkeologi bernama Nara begitu tertarik bukanlah bentuknya, melainkan satu detail yang tidak ada dalam peta manapun. Sebuah titik merah di tengah rimbunnya pegunungan Kalimantan, tertulis dengan tangan, Desa Arwah Besi. Nara sudah terbiasa membaca peta kuno, tapi kali ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tulisan tangan itu bukan aksara Latin biasa. Ia lebih menyerupai tulisan aksara Jawa kuno yang telah dimodifikasi, dan tinta merahnya tampak masih segar. Ia menunjukkan peta itu kepada dosennya, Pak Mahendra, seorang pakar sejarah lokal yang sudah puluhan tahun meneliti naskah kuno. Namun begitu melihat peta tersebut, wajah Pak Mahendra berubah pucat. Ia langsung menyuruh Nara untuk tidak menyebarkan temuan itu ke siapapun. Beberapa tempat memang lebih baik tetap tersembunyi, ucapnya lirih. Namun peringatan itu hanya membuat rasa penasaran Nara semakin besar. Ia mulai mencari referensi lain tentang lokasi yang ditunjukkan di peta itu. Anehnya, tidak ada satupun catatan yang mengakui keberadaan desa tersebut. Bahkan peta-peta satelit yang ia akses dari laptop tidak menunjukkan tanda-tanda pemukiman di daerah itu. Tapi Nara tahu, instingnya tidak salah. Sesuatu yang besar tersembunyi di balik keheningan hutan Kalimantan. 3 minggu kemudian, Nara memberanikan diri untuk berangkat. Ia hanya mengajak satu orang, sahabatnya sejak kecil, Genta, yang juga seorang dokumentaris. Genta tidak perlu bujukan panjang. Begitu mendengar ada kemungkinan desa tersembunyi yang tidak terdeteksi teknologi modern, ia langsung menyiapkan kamera dan drone-nya. Mereka sepakat untuk merahasiakan misi ini, bahkan dari keluarga sekalipun. Perjalanan menuju Kalimantan dimulai diam-diam. Mereka menyamar sebagai peneliti lingkungan yang ingin mendokumentasikan hutan tropis. Begitu tiba di pedalaman, mereka menyewa seorang pemandu lokal bernama Pak Kandar, pria tua yang awalnya menolak untuk mengantar. Namun saat Nara menunjukkan peta itu, tangan Pak Kandar bergetar hebat. Ia menyentuh bagian bertuliskan, Desa Arwah Besi, lalu menatap Nara dengan pandangan kosong. Kalau kalian nekat, jangan pernah kembali lewat jalur yang sama, katanya dengan suara serak. Ucapan itu tak dijelaskan lebih lanjut. Dan sebelum malam turun, mereka sudah menembus hutan dengan langkah hati-hati. Suara binatang malam menggema, dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalur setapak yang semakin mengecil. Namun dari kejauhan, Nara mulai melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di tengah hutan, sesuatu yang tampak seperti struktur logam. Kabut makin tebal, tapi bentuk itu semakin jelas. Di tengah pepohonan lebat yang seharusnya hanya menyisakan alam liar, berdiri sebuah struktur aneh. Permukaannya mengilap meski tertutup lumut dan tanah basah. Logam berwarna keperakan, tegak seperti menara setinggi 5 meter, tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa paku atau sambungan apapun. Nara menatapnya tanpa berkedip. Di balik kameranya, Genta berbisik pelan. Ini bukan buatan manusia zaman sekarang. Pak Kandar langsung berlutut di tanah. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Tapi bukan doa, lebih seperti mantra kuno. Ia tidak mau menjelaskan apa yang ia ucapkan. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap tertuju pada logam raksasa itu. Dulu, kakekku pernah bilang, gumam Pak Kandar lirih, bahwa ada tempat di hutan ini di mana besi tumbuh dari tanah dan menyimpan nyawa para leluhur yang hilang. Ucapan itu terdengar seperti legenda. Tapi di hadapan mereka sekarang, besi itu nyata. Genta mengarahkan drone ke atas, mencoba merekam dari sudut yang lebih tinggi. Tapi anehnya, begitu drone melewati puncak struktur, semua sinyal langsung hilang. Layarnya menjadi hitam.
Drone jatuh menuki ke bawah dan menghantam tanah tanpa suara. Medan elektromagnetik, bisik Nara. Ia pernah membaca tentang daerah-daerah tertentu yang bisa mengacaukan sinyal modern, tapi tak pernah menyangka akan melihatnya langsung. Mereka memutuskan menyusuri sisi struktur, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan asal-muasal benda itu. Dan di sisi utara, mereka menemukannya. Sebuah jalan setapak kecil, tertutup semak, namun masih jelas seperti pernah dilalui. Jalan itu mengarah lebih dalam ke jantung hutan. Pak Kandar mendesak untuk berbalik arah, tapi Nara bersikeras. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu. Beberapa meter kemudian, tanah berubah. Vegetasi yang semula liar dan tak teratur tiba-tiba tertata. Ranting tidak berserakan. Bahkan tanah di bawah kaki terasa lebih keras, seolah berlapis bebatuan buatan. Lalu mereka melihatnya. Dari celah pepohonan, tampak sebuah gerbang batu. Di atasnya, terukir lambang yang aneh, simetris, seperti roda bergigi, namun bagian tengahnya mengeluarkan cahaya samar kehijauan. Pak Kandar mematung. Nara melangkah maju perlahan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Genta merekam segalanya dalam diam. Dan saat mereka melewati gerbang itu, sesuatu terjadi. Suara hutan menghilang. Tak ada angin. Tak ada suara serangga. Semuanya membeku. Di depan mereka, terbentang sebuah desa. Namun bukan desa biasa. Bangunannya terbuat dari logam dan batu hitam. Tidak satu pun menggunakan kayu. Jalan-jalan tersusun presisi. Udara di dalam desa terasa berbeda. Lebih hangat, tapi tidak menyengat. Tidak ada satupun manusia terlihat. Tapi jelas, tempat ini belum ditinggalkan lama. Api di tungku-tungku masih menyala. Pakaian tergantung rapi di tali jemuran. Dan di tengah desa itu, berdiri sebuah menara bersinar. Langkah mereka berhenti tepat di depan menara yang memancarkan cahaya redup kehijauan. Menara itu menjulang tinggi, lebih tinggi dari struktur logam yang pertama mereka lihat. Permukaannya halus dan tanpa celah, tapi di sekelilingnya terdapat dinding batu yang dipenuhi ukiran. Ukiran-ukiran itu bergerak. Genta mendekat, mengarahkan kameranya ke permukaan dinding. Ukiran itu tampak seperti perpaduan aksara kuno dan simbol mekanik. Namun bukan hanya itu yang mengejutkan. Ukiran tersebut berubah posisi sedikit demi sedikit, seperti roda gigi yang bergulir di batu. Setiap beberapa detik, pola itu membentuk konfigurasi baru, seakan sedang mencoba menyampaikan pesan yang tak bisa dimengerti. Nara menyentuh salah satu ukiran yang bersinar lebih terang dari lainnya. Seketika itu pula, cahaya menara berdenyut. Tanah di bawah mereka bergetar. Dari dalam menara terdengar suara, bukan suara mesin, melainkan seperti nyanyian, terdengar lembut, tapi dipenuhi gema logam dan gaung yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Pak Kandar menunduk. Wajahnya tegang. "Ini bukan tempat manusia biasa," katanya pelan. "Kalian sudah terlalu dalam." Mereka masuk ke pelataran tengah desa, mendekati pangkal menara. Di sana terdapat meja bundar dari batu yang tampak seperti altar. Di atasnya, tergeletak 3 benda. Sebuah gelang logam tua, potongan kristal hijau sebesar kepalan tangan, dan sehelai kain panjang penuh tulisan tak dikenal. Genta menyentuh gelang itu. Tiba-tiba semua lampu di desa menyala. Menara bersinar lebih terang, dan di kejauhan, terdengar suara-suara. Bukan manusia, tapi gema seperti langkah kaki dari bawah tanah. Nara dan Genta saling pandang. "Tempat ini masih hidup," ujar Genta. Nara mengambil kain panjang dan mulai mencoba menerjemahkan simbolnya. Ia memang bukan ahli bahasa kuno, tapi pola-pola ini menyerupai sesuatu yang pernah ia lihat di naskah lontar kuno dari Jawa Timur, tentang peradaban yang konon memiliki logam hidup. Namun sebelum ia bisa melanjutkan terjemahan, tanah kembali bergetar. Bukan hanya dari menara, tapi dari seluruh penjuru desa. Sebuah suara berat muncul dari balik dinding menara, seperti pintu besar yang terbuka perlahan. Lalu, angin dingin menerpa wajah mereka, padahal tidak ada celah di sekitar. Dan akhirnya pintu tersembunyi di sisi menara terbuka, memperlihatkan sebuah lorong menurun,
penuh dengan cahaya hijau dan suara gaib yang makin keras. "Pak Kandar mundur. Jika kalian masuk, tak akan ada jalan pulang yang sama," katanya tegas. Tapi Nara sudah melangkah lebih dulu. Langkah Nara menyusuri lorong menara terasa berat. Udara di dalam terasa lebih padat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Di dinding-dinding logam berkilau itu, pola cahaya hijau bergerak seperti aliran sungai, menari perlahan mengikuti irama langkahnya. Genta mengikutinya dari belakang, dengan kamera yang masih menyala walau tak stabil. Setiap beberapa meter, sinyal gambarnya terganggu oleh kilatan aneh yang muncul dari dinding. Sesekali, wajah-wajah seperti hologram samar muncul di permukaan logam, menatap mereka tanpa suara, lalu menghilang seolah tidak pernah ada. Lorong itu berujung pada ruangan bundar yang sangat luas. Di tengah ruangan, berdiri sebuah pilar kristal tinggi yang memancarkan cahaya sejuk. Di sekelilingnya, 8 kursi batu membentuk lingkaran sempurna. Pada masing-masing kursi, terukir simbol yang tidak bisa dikenali, namun terasa familiar. Nara menatap pilar itu lama. Cahaya dari kristal perlahan mengarah ke dahinya, seperti menyapanya. Dan saat itu terjadi, tubuhnya gemetar. Gambar-gambar melintas cepat di dalam kepalanya. Hutan yang terbakar, langit dipenuhi benda bersinar, orang-orang mengenakan pakaian logam dan berbicara dalam bahasa yang aneh namun terasa dekat. Ingatan itu bukan miliknya. Tapi kenapa terasa nyata? Genta memegang pundaknya. "Nara, kau kenapa?" Nara tidak menjawab. Ia menatap pilar itu, dan sebuah kata terucap begitu saja dari mulutnya, pelan dan penuh gema. "Parmana." Ruangan langsung merespons. Pilar bergetar, dan suara-suara memenuhi ruangan. Suara nyanyian, doa, teriakan, dan tangisan dalam waktu yang bersamaan. Lampu-lampu hijau menyala serentak. Genta menjerit pelan saat melihat sesuatu di salah satu kursi batu. Sebuah jasad. Manusia. Atau dulunya manusia. Tubuhnya telah membatu, namun pakaian logamnya masih utuh. Di dadanya terukir nama, Ghandiwa. Pak Kandar baru tiba di belakang mereka. Wajahnya pucat pasi. Itu, nama prajurit yang disebut di naskah kuno. Ia menghilang 1000 tahun lalu. Nara mendekati jasad itu. Tangannya tanpa sadar menyentuh dada jasad. Dan saat itu pula sebuah bayangan gelap menyelimuti ruangan. Seluruh cahaya padam, kecuali dari mata patung Ghandiwa, yang kini menyala merah. Genta panik dan mencoba menarik Nara menjauh. Tapi telat. Pilar di tengah ruangan mulai berputar. Perlahan, lalu semakin cepat. Suara gaib dari bawah tanah makin keras. Dari lantai, retakan membentuk lingkaran bercahaya yang menjebak mereka di tengah-tengah. Nara, dalam bisikan yang seolah bukan miliknya, berucap, "Ini bukan teknologi, ini ingatan yang terkubur." Dan tiba-tiba, ruangan itu mulai bergerak. Mereka tidak tahu apakah turun ke bawah tanah atau naik ke langit. Suasana di dalam ruangan berubah drastis. Udara menjadi ringan, hampir hampa. Tak ada lagi suara-suara dari luar. Tak ada getaran. Hanya cahaya berputar dari pilar di tengah ruangan yang perlahan berubah warna menjadi biru keperakan. Genta menoleh ke belakang. Lorong tempat mereka masuk telah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding melengkung seperti kubah langit. Namun bukan sembarang kubah. Di permukaannya, terbentang gambaran langit malam yang tak dikenali. Bintang-bintang berkerlip, namun dalam pola yang berbeda dari langit yang mereka kenal. Pak Kandar terdiam mematung. Mulutnya bergerak tapi tak mampu berkata. Ia menatap sekeliling dengan mata kosong. "Ini bukan bumi yang kita kenal," bisiknya. Nara masih terpaku di tempatnya. Cahaya dari pilar kini menyinari wajahnya dengan lembut, seolah memindai. Dan tiba-tiba, dari lantai di bawah mereka, muncul meja bundar dari logam, sangat halus, dengan lingkaran-lingkaran kecil berputar di atasnya. Seperti jam atau lebih tepatnya, seperti kendali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari tengah pilar. Bukan dari pengeras suara, tapi dari dalam kepala mereka sendiri. "Satu dari kalian adalah kunci." Mereka semua terdiam. Genta mendekati meja logam itu.
Salah satu lingkaran berputar cepat, lalu berhenti, memunculkan bayangan holografik, sebuah kota megah, dengan menara tinggi dan kendaraan melayang di udara. Genta menatap gambar itu, lalu menyentuhnya. Seketika ruangan kembali berguncang, dan seluruh kubah di atas mereka berubah, menampilkan gambaran kota yang sama, tapi bukan dalam bentuk hologram. Kota itu kini mengelilingi mereka, seperti mereka telah berada di dalamnya. Jalanan dari batu giok, langit berwarna jingga keemasan, dan orang-orang dengan pakaian logam berjalan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka menghilang begitu menyentuh dinding, seolah menembus ke dimensi lain. Nara memicingkan mata. Ini bukan masa depan. Pak Kandar mengangguk pelan. Ini masa lalu. Ini masa yang terlupakan. Genta mulai menyadari bahwa yang mereka alami bukan sekadar proyeksi. Tubuhnya terasa ringan, seolah waktu sendiri tak lagi bekerja seperti biasa. Salah satu penduduk kota itu mendekat, tapi wajahnya tidak memiliki mata, hanya lekukan tenang dengan senyuman tipis. Tangannya terangkat, dan jari-jari transparan itu menunjuk ke arah Genta. "Pewarisku." Suara itu terdengar di kepala mereka. Cahaya dari pilar kembali menyala terang. Meja bundar berputar semakin cepat, dan lantai mulai bergetar hebat. Mereka semua terdorong ke belakang. Sebelum gelap menyelimuti kembali, Genta melihat satu hal lagi. Prasasti di ujung ruang, dengan tulisan kuno yang kini bisa ia baca dengan jelas. Waktu bukan garis. Ia adalah lingkaran yang menunggu untuk disatukan kembali. Saat cahaya dari pilar mencapai puncaknya, tubuh Genta terangkat sedikit, melayang di tengah ruangan. Nara berusaha meraihnya, tapi udara di sekeliling terasa seperti dinding tak kasat mata. Pak Kandar menunduk, membaca pelan doa dengan suara gemetar. Ia tahu, mereka sedang menyentuh lapisan yang bahkan para leluhur pun hanya bisikan dalam mitos. Dan dalam ledakan cahaya yang tidak membakar, Genta menghilang. Nara dan Pak Kandar terjatuh. Napas terengah. Semuanya kembali sunyi. Pilar di tengah ruangan kini redup. Hanya berdenyut lembut seperti detak jantung yang jauh. Meja bundar menghilang. Langit-langit kubah berubah menjadi gelap, seperti malam tanpa bulan. Nara terduduk di lantai, matanya mencari jawaban di antara simbol-simbol yang kembali menyala di dinding. Namun tak ada yang menjawab. Di luar menara, waktu terasa berjalan lagi. Angin laut kembali berhembus. Cahaya mentari sore menyelinap masuk melalui retakan kecil di pintu masuk. Mereka kembali. Atau sesuatu telah mengembalikan mereka. Pak Kandar, dengan wajah tua dan lelah, berbisik pelan. Genta bukan hilang. Ia dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban. Hari demi hari berlalu. Nara kembali ke kotanya. Video dari Genta tersimpan, tapi hanya sebagai file rusak. Tak bisa dibuka. Bukti yang mereka bawa hanyalah ingatan dan luka. Namun sejak itu, Nara mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Genta berdiri di atas menara yang tak lagi runtuh. Ia memakai pakaian dari logam ringan, matanya penuh cahaya, dan di belakangnya, bintang-bintang yang tersusun dalam lingkaran sempurna. Genta tersenyum, lalu berkata, tanpa suara, tapi dengan makna yang sangat dalam. Yang kita anggap mitos, hanyalah pengetahuan yang belum kita pahami. Makna dan hikmah cerita ini. Cerita ini menyiratkan bahwa masa lalu bangsa Indonesia menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar legenda. Bahwa mitologi, artefak kuno, dan jejak peradaban yang terlupakan bukan hanya fiksi, tapi mungkin adalah sisa dari suatu pengetahuan tinggi yang terhapus oleh waktu. Kita belajar bahwa tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata. Kebenaran sering tersembunyi di antara keheningan dan keraguan. Dan warisan sejati suatu bangsa bukan hanya dari apa yang tertulis, tapi dari keberanian untuk mencari, meski tak semua akan memahami. Nara, Genta, dan Pak Kandar hanyalah simbol bahwa setiap kita memiliki peran untuk menghubungkan yang lama dengan yang baru, yang tampak dengan yang tersembunyi. Dan dalam proses itu, mungkin kita akan menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya.